Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang masih ingat? Di klasifikasi makhluk hidup ada dua komponen yang kita sudah pelajari, yaitu Makhluk hidup dan benda mati. iya, makhluk hidup dan Benda mati. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa sebutkan yang manakah itu yang termasuk makhluk hidup? Ayo, angkat tangan. Oke, silakan. Satu, tumbuhan, manusia, hewan. Sudah betul? Sudah betul tidak? Sudah. Ya, kalau sudah betul kita kasih aplaus teman-teman. Luar biasa. Kemudian selanjutnya, siapa yang bisa sebutkan yang mana termasuk benda mati? Benda mati yang mana? Yang mana tuh? Yang di sana lagi, yang lain. Oke, silakan. Tanah, air, batu, angin. Sudah betul? Sudah, oke. Kita aplaus. Oke, kemudian satu lagi pertanyaan. Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Siapa yang bisa dulu sebutkan yang pertama? Bergerak. Yang kedua? Yang berkembang. Tiga. Oke, yang keempat? Yang kelima? Oke, yang keenam? Yang ketujuh? Oke, terakhir? Oke, betul sekali. Oke, sekarang kita lanjut di materi kita hari ini, masih di klasifikasi makhluk hidup. Oke, lihat semua di atas. Tidak ada lagi yang menulis, fokus dulu di penjelasan di atas. Oke? Oke, kita lihat. Kemarin kita sudah mempelajari klasifikasi makhluk hidup, akan tetapi kita baru mempelajari tentang yang mana itu benda mati dan makhluk hidup. Sekarang kita fokus di pengelompokan. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Siapa lagi masih ingat? Apa lagi itu klasifikasi? Pengelompokan. Oke, betul sekali. Kemudian selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa klasifikasi adalah pengelompokan, kita lihat klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu pertama dilakukan oleh Bapak taksonomi. Ini fotonya Bapak taksonomi, kita lihat. Ya, ini Bapak taksonomi bernama Carl von Linné, lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus, pada tahun 1708 sampai pada tahun 1778. Kemudian klasifikasi makhluk hidup ini diartikan sebagai ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya yang disebut dengan taksonomi. Kemudian makhluk hidup atau klasifikasi juga ini biasa disebut dengan cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Oke. Jadi sampai di sini anak-anakku paham bahwa klasifikasi makhluk hidup itu apa? Ya, pengelompokan berdasarkan berdasarkan ciri-cirinya. Oke, anak-anakku sekalian perhatikan karena setelah ini sebentar ada soal. Paham? Oke, selanjutnya. Pertanyaannya, tujuan klasifikasi makhluk
hidup. Jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama itu mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Tujuan yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Tujuan yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Kemudian tujuan yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Jadi tujuan klasifikasi makhluk hidup itu ada 4. Paham? Paham. Oke. Ada berapa tujuan klasifikasi makhluk hidup? 4. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di sini makhluk hidup diklasifikasikan dulu pertama secara sederhana. Jadi klasifikasi makhluk hidup secara sederhana itu terbagi atas 5. Yang pertama, diklasifikasikan berdasarkan jenis makanan. Yang kedua, diklasifikasikan berdasarkan ciri morfologinya. Kemudian, yang ketiga diklasifikasikan berdasarkan ciri anatominya. Kemudian yang keempat, diklasifikasikan berdasarkan ciri fisiologinya. Kemudian yang terakhir diklasifikasikan sebagai tempat hidup atau habitat. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada sebentar saya bertanya. Oke, kita lihat klasifikasi sederhana hewan. Pertama, ini adalah hewan. Ini diklasifikasikan berdasarkan kesamaan jenis makanannya. Dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Kita lihat yang pengelompokan pertama ini adalah herbivora. Apa itu herbivora? Ya, hewan pemakan tumbuhan. Coba siapa yang bisa sebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan? Oke, silakan. Sapi, kuda, kambing, apa lagi? Masa itu di? Ini mana suaranya? Hewan pemakan tumbuhan. Tahu tidak yang dibilang hewan? Rusa. Apa lagi? Tahu tidak yang dibilang hewan? Tahu. Iya. Ini yang pertama dikelompokkan berdasarkan apa nih? Jenis makanannya. Jadi yang pertama ini ada herbivora. Berarti di sini kelompok hewan pemakan tumbuhan. Yang manakah itu yang termasuk kelompok hewan pemakan tumbuhan? Sapi, kuda, rusa, kambing, kerbau. Jadi paham lagi di sini sampai herbivora? Paham? Paham tidak? Paham. Oke. Yang kedua ada karnivora. Karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Yang mana itu hewan pemakan daging? Singa. Iya, betul sekali. Kemudian selanjutnya kelompok omnivora. Hewan pemakan tumbuhan dan daging. Yang mana itu? Yang mana itu termasuk pemakan tumbuhan dan hewan? Yang mana itu? Termasuk manusia. Iya, manusia. Oke, di sini sampai di sini paham tidak? Paham. Kenapa lain sekali? Kita ice breaking dulu deh. Bisa? Lagunya apa ya? Yang konvensi tangga kilometer, hektometer. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri. Karena tidak semangat, kita harus semangat belajar. Oke, semangat belajar tidak?
ketiga, ada kelompok hewan opopipipar. Yang mana itu? Iya, yang bisa bertelur dan beranak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Paham. Oke, next. Tadi klasifikasi hewan. Sekarang kita masuk di klasifikasi sederhana pada tumbuhan. Kita lihat di sini klasifikasi pada tumbuhan yang jumlah kepinya. Di sini yang pertama ada tumbuhan monokotil, ada tumbuhan dikotil. Kita lihat yang pertama monokotil. Ini satu keping lembaga. Jadi contoh dari monokotil itu adalah padi, jagung dan kelapa. Semua padi dan jagung dan kelapa itu kelompok monokotil. Apa itu monokotil? Berkeping satu. Iya, berkeping satu. Dari kata mono itu berarti satu. Di itu berarti dua. Jadi saya ulang, monokotil berkeping satu, dikotil berkeping dua. Kelompok tumbuhan yang berkeping dua itu ada mangga, kacang, apel dan durian. Oke, kita lihat di sini sistem perakarannya. Pada tumbuhan dikotil dengan monokotil, kita lihat dari akarnya. Akar dikotil, ini akarnya, akar apa namanya ini? Akar tunggang. Kalau monokotil akarnya serabut. Kemudian kita lihat lagi kelompok tumbuhan dikotil. Bunganya. Bunga dikotil itu seperti ini. Ada mahkotanya, dia berjumlah 5. Kalau monokotil, jumlah mahkotanya itu hanya 3. Ingat, kalau dikotil itu jumlah mahkotanya biasa di sini 2, 4 dengan 5. Kalau monokotil itu hanya dia 3 dan 6 mahkotanya di sini. Paham? Paham. Kemudian kelompok dikotil pada penampang melintang batang. Kita lihat perbedaannya. Ini kelompok dikotil seperti ini. Kalau kelompok monokotil seperti ini. Beda tidak? Beda. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semuanya? Paham. Oke. Lanjut. Masih di kelompok tumbuhan, kita lihat perbedaan kepingnya. Pada kelompok monokotil, ini 1 kotiledon. Kalau kelompok dikotil 2 kotiledon. Tahu dibilang kotiledon? Tidak? Biji. Ada itu biasa pernah lihat jadi kacang? Kacang itu kalau dibelaki jadi 2. Ya tidak. Makanya dia disebut dengan berkeping 2. Berkeping 1 seperti jagung. Jagung itu langsung 1 ya. Kalau dibelaki tidak bisa. Tetap 1 jadinya tak? Paham? Paham. Kemudian kita lihat dari bentuk tulang daun dari kelompok tumbuhan monokotil. Ini tulang daunnya sejajar atau melengkung. Seperti ini dong apa? Daun mangga. Kalau dikotil, tulang daun menyirik atau menjaring. Yang mana itu tumbuhannya? Seperti pepaya. Oke, kemudian batangnya. Batang monokotil dengan dikotil itu berbeda. Di sini berkas pengangkut tersebar. Yang dimaksud dengan berkas pengangkut yang ini, nah? Paham? Kemudian kalau dikotil, ini berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran ini. Ya? Lihat perbedaannya. Oke, selanjutnya dari bunganya. Kalau bunga monokotil, ini bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Yang ini 3 atau kelipatannya, berarti kalau kelipatan 3 matematika berapa? 6. Jadi ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dikotil, ini bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Berarti di sini berapa nih? 5. Oke. Selanjutnya di sistem
karang. Kelompok monokotil ini akarnya serabut. Ini akar tunggang. Beda tidak akar serabut dengan akar tunggang? Beda. Siapa yang bisa sebutkan contoh tumbuhan yang sistem perakarannya serabut? Yang mana contoh tumbuhan yang termasuk akar serabut? Jagung. Jagung. Padi. Oke, kalau akar tunggang? Mangga. Apel. Oke, apel dulu. Oke, sampai di sini mengerti tidak? Ada bertanya kan? Ada bertanya kan? Tidak ada. Oke, lanjut. Oke, ini masih klasifikasi atau pengelompokan sederhana pada tumbuhan. Ini kita kelompokkan berdasarkan yang pertama, tempat hidup atau habitatnya. Jadi yang pertama, tempat hidup dan habitatnya. Yang pertama ada tumbuhan xerophyt. Xerophyt artinya itu adalah kelompok tumbuhan yang hidup di daerah kering. Yang mana itu? Contohnya tumbuhan yang hidup di daerah kering. Kaktus. Apa lagi? Naga. Tahu naga pohon naga? Tahu. Apa lagi? Lidah buaya. Kemudian kalau pengelompokan tumbuhan hidrofit itu artinya daerah perairan. Yang mana contohnya? Kangkung. Kangkung air ya, karena ada 2 kangkung. Kangkung apa lagi? Rumput laut. Apa lagi? Apa lagi? Yang hidup di air. Apa lagi? Iya, teratai. Apa berupa? Oke, selanjutnya yang ketiga, kelompok tumbuhan yang ketiga ada higrofit. Yang manakah itu termasuk tumbuhan higrofit? Higrofit artinya itu dia bisa tumbuh di tempat yang lembab, seperti tumbuhan pakis, lumut, ya toh? Di tempat lembab. Jadi contoh tumbuhan yang termasuk di klasifikasi xerophyt tadi apa? Lidah buaya, kaktus, buah naga. Kalau di pengelompokan hidrofit, rumput laut, kangkung, teratai. Kalau di hidrofit, pakis dan lumut. Oke, mengerti tidak? Oke, lanjut. Di klasifikasi dibentuk tumbuhan. Yang pertama ada semak. Tahu semak? Tahu gimana itu semak? Semak-semak kayak pohon-pohon yang kecil-kecil. Iya. Kalau perdu, yang mana itu perdu? Iya. Tahu tidak yang dimaksud dengan perdu? Tidak. Kayak seperti bunga alamanda atau bunga alamanda, yang pohonnya itu tidak terlalu tinggi, kalau dia batangnya tidak terlalu berkayu. Yang kayak ada itu bunga di depan lab, bunga teh, tahu itu? Tahu, ya masuk. Kalau herbal, yang herbal sama yang herbal, yang termasuk tumbuhan herbal yang mana? Obat-obatan, obat herbal tahu tidak? Yang seperti kunyit, temulawak, tahu tidak itu? Tahu. Apalagi serai, jahe, semua itu masuk di kelompok herbal. Iya. Kemudian kalau pohon, tahu pohon? Yang mana itu pohon? Seperti pohon mangga, pohon kelapa, yang pasti berbatang tinggi. Paham tidak semua ini? Paham. Oke, kita lihat. Selanjutnya di sistem 2 kingdom. Ini pertama kali dikemukakan oleh Bapak Aristoteles yang berasal dari Yunani. Kemudian dibagi menjadi kingdom, plantae dan animalia. Apa itu plantae? Plantae itu sama dengan tumbuhan. Kalau
daun. Ini warnanya hijau. Berarti dalamnya ada zat klorofil. Kemudian yang kedua, tidak bertinggi sel dan tidak memiliki klorofil. Ini adalah hewan. Tahu bedakan plantae dengan animalia? Tahu? Oke, lanjut. Kita lihat di sistem 5 kingdom. Di sini pencetus klasifikasi sistem 5 kingdom adalah Bapak Robert H. Whittaker, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Ini kingdom dibagi atas 5. Yang pertama ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kita lihat, ini adalah 5 kingdom. Yang pertama fungi. Yang mana termasuk fungi? Jamur. Iya, jamur. Kalau animalia? Hewan. Plantae? Tumbuhan. Protista? Jamur? Iya, bakteri. Masuk di sini. Kemudian ada Monera. Apa itu Monera? Tumbuhan alga. Alga ada di mana? Di laut. Oke, sampai di sini paham tidak? Paham? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung di soalnya, LKPD-nya. Oke, ini ada soal di buku. Kita kerjakan bersama di mari uji kemampuan kalian. Jadi silahkan kalian tulis dan kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jelas tidak yang di sana? Bisa dilihat yang di sana? Jelas tidak? Jelas. Oke. Soal yang pertama itu adalah apa tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang kedua, bagaimana karakteristik kunci klasifikasi yang baik. Yang ketiga, menggunakan gambar kunci dikotomi. Apa nama kelas dari hewan berikut? Tahu gambar apa ini? Buaya. Tahu Jiki nama kelasnya? Yang tadi itu 5 kingdom masuk di mana ini? Iya. Kemudian nomor 4, buatlah kunci klasifikasi dikotomi atau format tabel untuk anak-anak berikut. Oke, silakan. Tulis dulu soalnya, setelah itu jawab. Kalau ada pertanyaan silakan.